Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia, yang beranggotakan 1. Muhammad Gilang Baihaqi, yang kedua Usudun Nazila, dan yang ketiga Revi Marseli. Baiklah, pertama akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Gilang. Kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain, bahasa daerah, atau bahasa luar negeri yang kemudian ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Masyarakat Indonesia sekarang telah banyak menggunakan kata-kata serapan. Mereka berpendapat bahwa menggunakan kata-kata serapan adalah suatu hal yang dapat menjadikan mereka dianggap sebagai orang yang terpelajar, gaul, modern, dan lain-lain. Padahal di sisi lain, penggunaan kata serapan tidak hanya menimbulkan dampak positif, namun juga akan menimbulkan dampak negatif yang tidak disadari oleh masyarakat. Sejumlah ahli yang mempelajari kata serapan bahasa asing yang ada pada bahasa Indonesia lebih mementingkan karakteristik bahasa asing ketimbang bahasa penerima dan kaidah linguistiknya, serta yang menyangkut pelafalannya. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Maksudnya ialah bahwa bahasa ini banyak menyerap kata-kata dari bahasa lain. Proses masuknya kata serapan dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa proses atau cara masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia sehingga bisa terserap. Yang pertama dengan cara adopsi. Proses adopsi adalah proses terserapnya bahasa asing karena pemakaian bahasa tersebut menimbulkan kata bahasa asing yang memiliki makna sama secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Contoh: hotdog, shuttlecock, transfer, plaza, supermarket adalah adaptasi. Proses adaptasi adalah proses diserapnya bahasa asing akibat pemakaian bahasa mengambil kata bahasa asing, tetapi ejaan atau penulisannya berbeda dan disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contoh: option di Indonesia menjadi opsi, organization menjadi organisasi, maksimal menjadi maksimal. Yang ketiga adalah pungutan. Pungutan maksudnya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia terjadi akibat bahasa mengambil konsep dasar yang ada di dalam bahasa sumbernya, kemudian dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Cara ini dapat disebut dengan konsep terjemahan, di mana kata serapan dihasilkan dengan cara menerjemahkan kata atau istilah tersebut tanpa mengubah maknanya tersebut. Contohnya spare part, suku cadang, tryout, uji coba, overlap, tumpang tindih, shuttle-ship, pesawat ulang-alik. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Ya, dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa macam-macam kata serapan. Ada beberapa bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, diantaranya yaitu yang pertama adalah bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris merupakan kata atau bahasa internasional yang digunakan oleh seluruh bangsa di dunia untuk berkomunikasi. Bahasa ini dapat dengan mudah masuk dan diterima oleh pemakai bahasa Indonesia. Nah, di bawah ini ada contoh kata-kata bahasa Inggris yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kata yang pertama itu adalah application, disebut aplikasi, aktor menjadi aktor, akuarium menjadi akuarium, galeri menjadi galeri, account menjadi akun, aerobik menjadi aerobik,
ballpoint menjadi bulpen. Ya, yang kedua adalah bahasa Belanda. Bangsa Belanda telah menjajah Indonesia selama 350 tahun lamanya. Lamanya bangsa Belanda menduduki Indonesia memungkinkan bahasa Belanda terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan secara tidak sadar kita telah mengambil dan menggunakan kata-kata dari bahasa Belanda tersebut. Bahasa Belanda merupakan bahasa yang paling banyak terserap ke dalam bahasa Indonesia. Berikut ini adalah contoh kata-kata sarapan yang diambil dari bahasa Belanda. Yang pertama itu adalah amateur atau amatir. Yang kedua adalah akte atau akte. Yang ketiga adalah atlet atau atlet. Yang keempat adalah branch atau berita. Ya, yang ketiga adalah bahasa Jawa kuno. Bahasa Indonesia juga menyerap kata-kata Jawa kuno atau bahasa Sangsekerta karena kebudayaan Jawa merupakan pusat perkembangan kebudayaan di Indonesia pada zaman dahulu. Pernyataan ini juga akibat masih lekatnya orang-orang Jawa dengan bahasa mereka sehingga mereka tetap menggunakan bahasanya masing-masing. Walaupun zaman telah berkembang, oleh karena seringnya penggunaan bahasa Jawa, bahasa ini menjadi umum di masyarakat dan secara tidak sadar di lingkungan secara luas. Berikut ini adalah contoh-contoh kata sarapan dari bahasa Jawa kuno. Yang pertama itu adalah coba, dibaca coba. Lalu ada cahaya, dibaca cahaya. Lalu ada dengar, dibaca dengar. Lalu ada garam, dibaca garam. Lalu ada durhaka, dibaca durhaka. Bahasa yang keempat itu adalah bahasa Arab. Ada dua faktor yang menjadi penyebab diserapnya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yaitu bangsa Arab sering melakukan perdagangan di Indonesia dan berinteraksi dengan penduduk pribumi, dan Arab adalah negara tempat berasalnya agama mayoritas di Indonesia. Berikut ini adalah contoh-contoh kata sarapan dalam bahasa Arab. Yang pertama itu adalah abad, dibaca abad. Abadi dibaca abadi, bakhil atau balik dibaca balik, halal dibaca halal, haram dibaca haram, ilmu dibaca ilmu. Ya, yang kelima adalah macam-macam bahasa atau bahasa-bahasa lain selain dari 4 bahasa yang saya bacakan tadi. Bahasa lain ini adalah bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa Indonesia dengan porsi yang sedikit dibandingkan dengan 4 bahasa yang sudah kita bacakan tadi. Bahasa-bahasa tersebut merupakan bahasa Cina, Portugis, Tamil, dan Persia. Ya, di sini saya akan memberikan masing-masing 3 contoh kalimat sarapan di masing-masing bahasa yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah bahasa Cina. Bahasa Cina itu ada kata bakiak, dibaca bakiak, cincau, dibaca cincau, encang dibaca paman. Di bahasa yang kedua itu adalah bahasa Portugis, yaitu ada kata armada dibaca armada, algoz dibaca algojo, lalu banco dibaca bangku. Di bahasa yang ketiga adalah bahasa Tamil. Kata yang pertama itu adalah peti dibaca peti, ulogam dibaca logam, lalu ada kata kedai dibaca kedai. Lalu di bahasa yang terakhir itu adalah bahasa Persia, yaitu ada kata acar dibaca acar, anggur dibaca anggur, istana dibaca istana. Ya, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Apabila ada salah kata atau salah pembacaan dari saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Dampak penggunaan kata serapan bagi bangsa Indonesia. Seringnya masyarakat menggunakan kata-kata serapan dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif sebagai berikut. 1. Dampak positif penggunaan kata serapan. Masyarakat lebih bangga menggunakan kata-kata serapan karena dinilai lebih modern. Para remaja juga senang memakai kata-kata atau istilah asing agar dikatakan lebih gaul, dan sebagainya. Selain itu, dampak positif lain adalah pengucapan kata-kata serapan terkenal lebih singkat daripada menggunakan kata bahasa Indonesia, seperti kata diskon yang dalam bahasa Indonesianya berarti potongan harga. 2. Dampak negatif penggunaan kata serapan. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang rendah di mata masyarakat dan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, bahkan bangsa Indonesia berkurang.
Penutup. A. Kesimpulan. Dari penjelasan isi dan pembahasan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa ada sebagian kecil dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang sudah dijadikan bahasa baku yang sesuai dengan EYD yang disebut dengan unsur serapan. Berdasarkan tarif integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas unsur serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur serap yang mengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. B. Saran. Sebagai anak bangsa Indonesia, kita seharusnya lebih mencintai bahasa Indonesia, walaupun dalam komunikasi sehari-hari kita menggunakan bahasa yang tidak terdapat dalam kaidah bahasa Indonesia yang benar. Tetapi setidaknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berada dalam forum-forum resmi. Kepada para pengajar, pendidik, dan pembimbing diharapkan dapat lebih menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia kepada anak-anaknya dengan salah satu cara mengajarkan mereka berbahasa Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.